lagi bareng gue, Elok Faikutul Hikmah di acara Talking About Film. Wah, udah lama banget nih kita nggak buat video karena keseling lebaran sama ujian tengah semester. Sekarang udah pertemuan ke-9 aja loh. Nah, di pertemuan ke-9 ini, kelompok 6 membahas tentang teknik penulisan skenario dalam perfilman. Nah, anggotanya itu ada Yulitsa, Zaira, Sadia, dan Nurul Iman. Dan diskusi kali ini dipimpin oleh kelasmate kita yaitu Muhammad Nurul Iman. Oke, jadi sebelum kita membahas teknik penulisan skenario, kita membahas penulis skenario-nya dulu nih. Jadi penulis skenario adalah sebuah pilihan pekerjaan yang membutuhkan bakat dan sedikit keterampilan dalam mengolah cerita. Penulis skenario profesional selalu berhubungan dengan hitungan-hitungan matematis. Penulis skenario selalu membuat sebuah skenario yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sebuah rumah produksi untuk mewujudkan menjadi sebuah film, sinema, atau cerita yang disiarkan di berbagai media komunikasi visual, seperti komputer, internet, dan televisi. Nah, di dalam teknik penulisan skenario ini ada yang namanya storyboard, yaitu papan cerita. Nah, storyboard ini salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Papan cerita menggabungkan alat bantu narasi dan visualisasi pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi. Storyboard ini membantu kita untuk merancang sebuah cerita seperti halnya membuat gambaran kasar sebelum kita membuat objek aslinya. Lalu ada teknik breakdown script. Breakdown script pada prinsipnya diturunkan dari script breakdown sheet. Script breakdown tersebut kemudian ditata kembali dengan urutan scene demi scene, mulai dari scene pertama hingga scene terakhir. Untuk membuat script breakdown, membutuhkan script breakdown sheet, yakni lembaran berisi informasi tentang setiap adegan yang ada dalam film. Segala keperluan syuting untuk tiap adegan diurai dalam satu lembar script breakdown sheet. Setelah draft skenario dirasa fix dan final, langkah berikutnya adalah membuat script breakdown sheet yang mengupas segala data dan informasi keadaan dan kebutuhan scene per scene. Lalu ada breakdown budget. Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk produksi yang dituangkan dan disusun pada budget produksi. Masing-masing departemen dalam produksi film membuat rencana anggaran biaya kebutuhan dari awal produksi hingga akhir, dari scene demi scene. Jadi tiap departemennya tuh menganggarkan rencana biaya, seperti kayak departemen kamera membutuhkan keperluan yang khusus untuk menghasilkan gambar yang bagus gitu. Jadi itu dianggarkan di breakdown budget. Lalu ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah segala usaha, aktivitas, atau proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tindakan manajemen akan berhubungan dengan pembuatan keputusan atas rancangan atau desain dan pengawasan produksi, termasuk di dalamnya semua aktivitas atau proses untuk mewujudkan suatu produk sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya ada Departemen Produksi. Departemen Produksi ini mengacu pada 6 tim inti dalam sebuah penggarapan film. Menurut Har Effendi dalam bukunya Mari Membuat Film, tim inti yaitu produser, sutradara, manajer produksi, desainer produksi, penata fotografi, dan asisten sutradara. Yang terakhir ada Departemen Penyutradaraan. Dalam Departemen Penyutradaraan dipimpin oleh seorang sutradara dan dibantu oleh minimal 2 orang asisten sutradara. Tugas asisten sutradara yang pertama adalah bekerja sama dengan bagian manajer produksi dan juga beberapa line producer dari Departemen Produksi. Mereka akan membantu menangani beberapa masalah administrasi produksi seperti membedah skrip, menyiapkan treatment, dan lain sebagainya sesuai keinginan sutradara. Sementara itu, asisten sutradara yang kedua akan membantu sutradara di bidang teknis saat produksi berlangsung di lapangan. Dan resensi film dari kelompok 6 yaitu tentang film Mencuri Raden Saleh. Karena film ini termasuk film yang laku di pasaran oleh kalangan muda, jadi
kelas gue sangat sangat penasaran pada film ini. Jadi kebanyakan yang nanya tuh tentang film ini, bukan materinya. Terus ada yang nanya, selama ini kan yang terkenal dari film Mencuri Raden Saleh ini sutradaranya yaitu Angga Dwi Masa Songko kan. Tadi kan dijelasin oleh kelompok 6 bahwa sutradara itu mempunyai minimal 2 asisten sutradara. Nah, ada yang menanyakan 2 asisten sutradara dari Mas Angga Dwi Mas itu siapa, dan gimana sih strategi mereka untuk membuat film ini laku gitu di pasaran. Nah, dijawab oleh kelompok 6 bahwa sepertinya Mas Angga ini yang menyutradarai film Mencuri Raden Saleh ini sendiri, tidak ada asisten, karena mereka sudah mencari bahwa Mas Angga tidak mempunyai asisten sutradara. Lalu strategi Mas Angga untuk film ini yaitu mencari aktor-aktor yang digemari oleh kebanyakan kalangan muda, yaitu seperti Iqbal Diafahri, Angga Yunanda. Itu mereka kan sangat terkenal ya, kayak jadi tuh kayak boom buat film ini. Itulah sebabnya film ini sangat terkenal. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing di Talking About Film kali ini. See you next time.